Perkenalkan, nama saya Teni Desparatni, NIM 18053029, ingin menyampaikan materi mengenai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Baiklah, materi pertama yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan merupakan adanya keterbatasan alat pemenuhan yang berbanding terbalik dengan permintaan kebutuhan yang tidak terbatas, atau juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Lebih singkatnya, keadaan di mana keinginan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuas untuk keinginan manusia tersebut terbatas. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab kelangkaan. 1. Perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis bisa mempengaruhi kelangkaan? Hal tersebut disebabkan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar dengan merata. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Seorang ekonomi asal Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi akan dapat menimbulkan kelangkaan. Semakin banyak penduduknya, berarti semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, jika pertumbuhan produksinya sedikit, maka tidak akan mampu mencukupi kebutuhan tadi. Yang ketiga, yaitu kemampuan produksi. Beberapa faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang kita miliki tidak akan sama kemampuannya, sehingga tidak semua kebutuhan akan bisa terpenuhi. Yang keempat, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di negara maju terbilang lebih pesat daripada di negara berkembang. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat di sana. Sebab teknologi yang rendah hanya dapat memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit daripada teknologi yang tinggi. Yang kelima yaitu bencana alam. Terjadinya bencana alam juga akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Yang keenam, perang dan penyakit. Perang akan menimbulkan kerusakan serta akan merampas segala sesuatu yang ada di sebuah negara. Begitu juga dengan penyakit yang akan menimbulkan SDM akan mengalami gangguan dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga dua hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Penyebab kelangkaan selanjutnya yang ketujuh adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah rancangan dari suatu solusi untuk menghadapi semua rintangan yang melanda di negaranya. Namun, apabila pemerintah salah langkah, maka akan menyebabkan masalah besar yang dapat menimbulkan kelangkaan. Yang kedelapan, yaitu sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang terbatas dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, dan yang lainnya yang berasal dari alam. Sedangkan sumber daya yang tidak bisa diperbarui seperti batu bara, emas, dan lain sebagainya. Jika sumber daya alam dilakukan secara terus-menerus serta tidak dikelola dengan baik, maka akan sangat mungkin terjadinya krisis atau kelangkaan, sehingga alat pemuas kebutuhan akan berkurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kesembilan yaitu sumber daya manusia atau tenaga ahli yang kurang. Sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM juga disebut sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli ini akan menentukan kelangsungan hidup perekonomian dalam suatu negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan terhindar dari kelangkaan. Namun begitu juga sebaliknya. Indonesia memang banyak memiliki sekali sumber daya manusia, namun
Jumlah tenaga ahlinya sangat sedikit, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kelangkaan pada sumber daya manusia. Yang ke-10 yaitu sifat serakah manusia. Pada dasarnya manusia mempunyai sifat asli, yakni tidak pernah merasa puas ataupun cukup. Sekarang banyak sekali manusia yang rela membeli apapun tanpa memanajemennya, tanpa membuat skala prioritas, sehingga sifat boros akan menggerogoti dirinya. Secara terus-menerus, menuruti hawa nafsu untuk membeli sesuatu. Lama-kelamaan sumber daya alam, bahkan bahan baku akan berkurang dan akhirnya habis. Inilah yang akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang ke-11 yaitu terbatasnya dana. Tanpa adanya dana, maka pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dan proses produksi pun akan terhambat. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dana merupakan aspek penting yang harus ada dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam usaha untuk mengurangi kelangkaan. Yang terakhir, 12, ketidakseimbangan struktur ekonomi. Semua sektor yang ada di dalam sebuah negara haruslah sama sekaligus rata. Apabila tidak, maka akan terjadi kegalauan dan dapat memicu terjadinya kelangkaan, di mana banyak negara yang memilih untuk memfokuskan pada beberapa sektor saja, sehingga sektor lain tidak mendapatkan perhatian. Yang selanjutnya, pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak. Intisari pengalokasian sumber daya adalah efisiensi dan pemerataan. Efisiensi menunjukkan pada kondisi ideal ketika suatu masyarakat dapat memperoleh hasil atau manfaat maksimal dari penggunaan segenap sumber daya yang langka. Sedangkan pemerataan menunjukkan pada kondisi ideal ketika penggunaan sumber daya yang langka terbagikan secara adil di antara segenap warga masyarakat. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber daya. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini disebut juga dengan tenaga kerja. Macam-macam tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tidak dibutuhkan pendidikan khusus untuk melakukan pekerjaan ini. Contohnya, pesuruh, pembantu, kuli angkat, buruh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tenaga ahli terdidik dan terlatih. Mereka memiliki keahlian dan pendidikan sesuai dengan bidangnya. Semakin ahli, semakin mahal harganya dan semakin sulit dicari. Contohnya pengacara, dokter, pilot, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih memiliki keterampilan di bidangnya, tidak perlu pendidikan tinggi, contohnya penjahit, juru ketik, pengemudi, juru gambar, dan lain-lain. Sumber daya yang selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah benda dan kekuatan alam yang langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, hutan, air, tanah, barang tambang, dan lain sebagainya. Sumber daya yang selanjutnya yaitu sumber daya modal. Modal menunjukkan pada kontribusi terhadap kegiatan produksi yang diberikan oleh investasi dalam bentuk uang dan saham, fisik, di pabrik, kantor, mesin peralatan, dan manusia, human capital, pendidikan umum, dan pelatihan khusus. Yang selanjutnya yaitu sikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. Yang pertama, dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Membuat skala prioritas kebutuhan berarti membuat urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai dengan yang kurang penting. Berikut ini 3 pedoman dalam membuat skala prioritas kebutuhan. Yang pertama yaitu dalam membuat skala prioritas kebutuhan, jangan berpedoman kepada dorongan nafsu sesaat, melainkan berpedoman kepada kepentingan jangka panjang. Misalnya, Ibu Santi dengan penghasilan terbatas memiliki 4 macam kebutuhan. Yang pertama, membayar SPP untuk 3 orang anaknya. Yang kedua, membeli baju untuk menghadiri pernikahan.
Yang ketiga, membayar tunjangan listrik 2 bulan. Yang keempat, membeli gelang emas. Jangan karena ingin mendapatkan pujian saat menghadiri pernikahan, maka Ibu Santi menyusun skala prioritas kebutuhan sebagai berikut. Membeli baju untuk menghadiri pernikahan, membeli gelang emas, membayar tunjangan listrik untuk 2 bulan, dan yang terakhir membayar SPP untuk 3 orang anaknya. Jika skala prioritas ini benar-benar dipergunakan oleh Ibu Santi, maka ada kemungkinan listrik akan dicabut dan SPP anak bisa tidak terbayar. Yang kedua yaitu dengan skala prioritas kebutuhan setiap orang atau setiap keluarga umumnya berbeda, karena masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, buatlah skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kepentingan sendiri. Jangan mencontek skala prioritas orang lain, karena kita memiliki skala prioritas yang berbeda-beda. Yang ketiga, bila skala prioritas kebutuhan telah dibuat, mulailah menggunakan pendapat atau sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari yang paling penting menuju keperluan yang kurang penting. Agar lebih mudah, skala prioritas kebutuhan tersebut bisa sekaligus disusun dalam bentuk anggaran rumah tangga. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan pedoman berbelanja. Apabila ada kebutuhan barang dan jasa yang harus dibeli, maka agar tidak salah pilih serta demi penghematan, berbelanjalah dengan menggunakan pedoman berbelanja. Pedoman berbelanja ada beberapa hal. Yang pertama, tepat tempat. Berbelanjalah di tempat-tempat yang diketahui mampu menjual dengan harga yang rendah atau murah. Yang kedua, tepat waktu. Usahakan berbelanja saat harga-harga sedang turun. Pada minggu terakhir dari setiap bulan, para pedagang tentu biasanya menurunkan harga jualnya disebabkan sepinya pembeli. Yang ketiga, tepat harga. Belilah barang dan jasa yang memang sudah diketahui harganya. Jangan berbelanja barang dan jasa yang baru dilihat dan belum diketahui berapa harga standarnya. Yang keempat, tepat mutu. Dalam berbelanja, sebaiknya pembeli mengetahui perbedaan mutu setiap jenis barang dan jasa. Jangan sampai membeli dengan mahal barang dan jasa yang mutunya rendah. Yang ketiga, tepat jumlah. Berbelanjalah sesuai keperluan, bukan berbelanja sesuai keinginan. Jangan berbelanja melebihi jumlah yang diperlukan. Selain boros, hal itu menghilangkan kesempatan untuk menabung dan berinvestasi. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.